Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, meskipun sudah sehari dua hari ini cuaca terus mendung, ya. Alhamdulillah hujan lebat dan juga tadi masih gerimis, namun alhamdulillah kita masih tetap ya punya kemauan ya untuk melangkahkan kaki kita. Ya, kalau mau enaknya memang enak di rumah, Bu ya. Tidur atau masak mie rebus, ya, kacang rebus, ya. Tapi alhamdulillah kita tidak memperturuti ya sekedar kemauan kita, karena kita memiliki kemauan lain yang insya Allah lebih Allah ridhai, yaitu hadir di majlis ilmu. Ya, memang kehadiran di majlis ilmu itu membutuhkan effort, membutuhkan ya semacam tenaga, kemauan. Ya, ada tenaga yang kita keluarkan, ada waktu yang kita sisihkan, ya, ada ongkos yang kita keluarkan. Itu yang namanya effort. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah SAW yang sudah sering kita dengar, man salaka thoriqan, siapa yang menempuh satu jalan. Ya, salaka itu kalau dalam bahasa Arab menempuh jalan yang berat. Ya, kalau jalan yang biasa itu biasa aja, masya ya, berjalan. Tapi kalau salaka itu di depannya mungkin ada semak-semak, ada bebatuan, yang ketika dia jalan, dia tidak jalan biasa begitu saja, tapi jalan dengan ya kekuatan tertentu, dengan kesungguhan tertentu. Nah, itu yang namanya man salaka thoriqan. Siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mendapatkan ilmu. Ya, jadi memang tadi seperti saya katakan, ya, yang memiliki keutamaan yang lebih, ya, yang memiliki kedudukan yang lebih adalah ketika ada sesuatu yang dia keluarkan untuk mendapatkan ilmu. Ya, sebab sekarang ini sebagian orang, ya, bukannya tidak bagus sih, bagus juga. Ya, kalau ada pengajian, ya sering ditanya apa? Ada rekamannya enggak Pak Ustadz? Gitu ya. Ada zoomnya enggak gitu ya. Ya bagus saja daripada enggak ya. Tapi yang lebih bagus adalah kita mengeluarkan effort kita, tenaga kita, waktu kita, ongkos kita ya untuk ya, menempuh satu jalan ya untuk mendapatkan ilmu. Begitu ya. Nah, karena itu janji yang Rasulullah berikan pun sangat besar. Apa kata Rasulullah? Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Ya, siapa yang, ya kalau mau kita bahasakan, siapa yang capek-capek, siapa yang mengeluarkan tenaga, mengeluarkan ongkos, menyisihkan waktu untuk ya mendapatkan ilmu, maka akan Allah berikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Begitu ya. Tentu saja sebuah imbalan yang sangat luar biasa ya, dan tentu saja imbalan tersebut hanya didapat bagi mereka yang melakukan atau mengeluarkan kesungguhannya.
Baik, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir sampai kita pada surat Al-Fil, ya. Ya, surat yang juga sudah sering kita dengar, sering kita baca, sering kita pelajari kisah-kisahnya, ya. Kita ulang lagi, kita segarkan lagi, agar semakin menguatkan dan menyegarkan pemahaman kita. Seperti biasa, kita lancarkan dahulu doa-doa kita. Ya, mungkin saya baca, diikuti. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني wa dhahaba hammi. Apa terusnya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, Bapak sekalian, surat yang akan kita bahas adalah surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah, ya, karena memang ini terkait sebuah kisah yang di dalamnya menyinggung, ya, hewan yang kita ketahui bertubuh besar, ya, karena ada latar belakang tertentu, ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, ya, qala sahibul jalalain, qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Alam taro ay istifhamu ta'ajjubin ay ajab, ya, au i'jab, ya. Istifhamu ta'ajjubin ini pertanyaan, tapi pertanyaannya yang menunjukkan apa? Menunjukkan kekaguman atau menunjukkan sesuatu yang fantastis. Ya, ya, kita tetap biasa mengartikan bukankah, ya, taro kamu melihat, ya, atau saksikanlah, ketahuilah, ya. Kalau taro itu apa artinya? Ro'a yaro. Taro apa artinya? Bukan makanan bocah, ya, taro. Taro itu melihat, ya, taro.
Tidakkah kamu melihat? Bukankah kamu telah melihat? Di sini maksudnya bukannya melihat tapi mengetahui. Ya, karena ayat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengisahkan satu peristiwa dahulu yang tentu saja Rasul tidak melihat karena terjadi sebelum Rasulullah lahir. Ya, terjadinya memang di tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tidak mungkin Rasulullah melihatnya. Maka kemudian maknanya bukan kamu melihat, ya. Bukankah kamu mengetahui? Ya, tentu saja dibahasakan dengan melihat untuk menggambarkan bahwa kejadian ini benar-benar nyata adanya, ya, kejadian yang sesungguhnya, ya, sehingga walaupun tidak diketahui tapi diyakini kejadiannya, dan itu diakui tentu saja baik dari aspek sejarah dan juga diperkuat oleh kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, ya, apa yang dilakukan fa'ala rabbuka Tuhanmu bi ashabil fil terhadap pemilik gajah. Ya, kita bisa mengartikan pasukan bergajah, ya. Ashab jamak dari sahib. Ya, pemilik gajah. Siapa yang dimaksud dengan pemilik gajah itu? Ya. Ya, atau pasukan gajah? Ya, Abraha dan bala tentaranya. Ya, Abraha dan bala tentaranya. Ya, jadi kesimpulannya memang ada penguasa di Yaman saat itu yang bernama Abraha. Penguasa Yaman ini penguasa yang menjadi cabang, kalau boleh katakan demikian, ya, negara cabang dari pusatnya. Pusatnya di mana? Ya, di Najasyi. Ya, di kerajaan Habasyah, di negeri Habasyah. Ya, kita mungkin sering dengar Raja Najasyi, ya, ketika para sahabat hijrah ke Habasyah. Saat itu negeri Habasyah adalah pusat kerajaan Kristen, Nasrani. Nah, melebarkan sayap kekuasaannya di Yaman. Lalu penguasanya yang ditetapkan adalah Abraha. Ya. Nah, Abraha ini melihat kemudian mengetahui bahwa di Jazirah Arab ada satu bangunan yang sangat dimuliakan, ya, di negeri Mekah, yaitu Ka'bah. Yaitu Ka'bah. Ya. Dia perhatikan orang sedemikian rupa setiap tahun, setiap waktu pergi ke Ka'bah, ya, dengan penghormatan dan pemuliaan sedemikian rupa. Jadi Ka'bah itu walaupun Rasulullah belum diutus, walaupun kemusyrikan di mana-mana, tapi secara umum masyarakat Arab itu sangat menghormati dan memuliakan Ka'bah. Walaupun di Ka'bah banyak memang berhala dengan segala kemusyrikannya. Artinya setidaknya peninggalan ajaran dari Nabi Ibrahim itu masih ada bekas-bekasnya. Walaupun memang sudah banyak penyimpangan di sana sini. Jadi mereka biasa juga melakukan pergi haji juga. Ada ibadah hajinya. Meskipun sudah bercampur-campur dengan praktek dan keyakinan syirik dan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Tapi setidaknya penghormatan dan pengagungan terhadap Ka'bah di tengah masyarakat Arab itu sudah ada. Ya, dan itu yang membuat iri Abraha ini, ya, penguasa Yaman ini. Ya, maka dia lapor kepada tuannya di Habasyah. Saya akan membuat satu gereja yang sangat tinggi. Ya, kemudian dibuatlah bangunan tersebut tinggi sekali, ya, dinamakan Qolis, ya, namanya Qolis. Itu gambarannya saking tingginya orang kalau melihat sampai ujung itu kopiahnya jatuh, ya. Karena kepalanya mendongak gitu sampai kopiahnya jatuh, ya, gambaran dari tingginya bangunan tersebut. Lalu kemudian sesudah dibangun
gereja tersebut dia serukan kepada masyarakat, ya masyarakat Arab untuk datang saja ke bangunan ini. Datang saja ke bangunan ini. Ya dia harap ya kalau Ka'bah cuma begitu aja bentuknya, orang sedemikian rupa menghormatinya, memuliakannya, mestinya kalau bangunannya lebih megah, bangunannya lebih tinggi, ya mereka akan lebih tertarik untuk mendatanginya dan memuliakannya. Ya, namun ternyata itu semua tidak terjadi. Ya, masyarakat Arab tetap saja datangnya ke Ka'bah, bahkan mereka justru mengecam apa yang dilakukan oleh Abraha. Ya, karena dianggap menandingi Ka'bah dan lain sebagainya. Sehingga diriwayatkan ya ada upaya-upaya untuk bukan malah memuliakan, ya, malah melecehkan. Ya, ada yang ingin membakarnya, ya bahkan sampai ada yang ke sana buang hajat di situ gitu ya. Sebagai upaya protes dari apa yang dilakukan oleh Abraha. Begitu ya. Akhirnya Raja Abraha murka atau marah, ya, maka pikir dia, kesimpulannya ini tidak ada cara lain untuk mengalihkan masyarakat dari Ka'bah ke tempat yang dia bangun kecuali dengan apa? Meruntuhkan dan merobohkan Ka'bah. Ya, meruntuhkan dan merobohkan Ka'bah. Ya, dan ya dia merasa kuat, ya apalagi dari Habasyah, dan dia minta dikirimin tuh raja. Dikirimin apa? Gajah yang sangat besar. Makanya memang agak unik ya. Ini Raja Abraha bawa gajah, pasukan bergajah. Sementara gajah itu di negeri Arab bukan habitatnya. Ya, jadi bukan habitat tempat tinggal gajah. Ya. Maka yang sebenarnya adalah gajah itu didatangkan dari Afrika. Ya, kalau di Asia juga ada di Indonesia. Kalau Arab itu bukan habitatnya gajah. Begitu. Maka didatangkan gajah-gajah yang besar, ya, dan gajah yang paling besar itu yang dinaiki oleh Abraha. Ya, ini namanya bagus juga. Jadi disebut namanya dalam beberapa kitab tafsir. Siapa namanya Bu gajahnya? Namanya Mahmud. Ya. Ya, itu disebutkan nama gajah yang paling besar itu namanya Mahmud. Ya. Ya, kemudian disiapkan, dan bukan hanya satu gajah, banyak gajahnya, gajah-gajah yang besar, dan sudah disiapkan rantainya. Jadi gajah itu sudah disiapkan rantai, maksudnya nanti kalau sampai ke Mekah, rantai itu diikatkan ke Ka'bah, ke bagian-bagian tertentu di Ka'bah, nanti gajah itu tarik. Ya. Masing-masing gajah itu yang kuat, yang besar-besar itu akan menarik berbarengan, dan diharapkan Ka'bah jadi runtuh, jadi jatuh. Begitu ya. Jadi jatuh. Ya. Nah, itu yang diharapkan. Sehingga kalau Ka'bah runtuh, ya kemudian orang-orang akan datang ke gereja yang dia bangun. Ya, kesimpulannya berangkatlah mereka dengan pasukan yang besar, ya, bukan cuma yang gajah saja yang naik kuda, yang jalan segala macam, saking besarnya itu pasukan sampai ada yang nyiapin buat makan, yang nyiapin buat ini, ada timnya seperti itu. Begitu ya. Ya, di tengah jalan ada juga pasukan yang berusaha untuk menghadang karena mereka nggak mau apa yang dilakukan oleh Abraha, tapi semua pasukan yang ingin menghadang kalah. Berjalanlah mereka dari negeri Yaman sampai mendekati negeri Mekah, sampai Taif. Ya, mereka berhenti dulu lalu mengutus utusannya untuk mencari siapakah orang yang dianggap sebagai sesepuh dari penduduk Mekah. Maka orang-orang menunjuk siapa? Abdul Muttalib. Ya. Sebelum mereka sampai ke Mekah, mereka pun merampas ternak-ternak milik penduduk Mekah, ya, termasuk ternak milik Abdul Muttalib tadi. Ya, ternak milik Abdul Muttalib tadi. Maka dibawa, ya, kemudian dihadapkan kepada Abraha. Dia minta, tidak usah kalian menghalangi kami tidak akan membunuh kalian. Yang penting tujuan kami hanya ingin merobohkan Ka'bah. Ya. Maka Abdul Muttalib bilang apa? Kami tidak akan menghalangi kalian, kami akan menghindar, ya, tapi tolong kembalikan hewan ternak yang kalian rampas. Ya, Abraha
agak heran. Ya, ini kami datang untuk apa? Merobohkan Ka'bah. Kok yang kamu pikirkan malah hewan ternak kamu, malah gembala kamu. Ya, maksudnya Abraha itu ya mungkin marah kayak apa kayak begitu ya, tentang kayak rencana Abraha untuk merobohkan Ka'bah. Ini yang dipikirkan, yang diminta malah cuma hewan ternaknya. Ya, maka Abdul Muttalib mengatakan, ya, dan ini kemudian dianggap sebagai ungkapan yang sangat bagus. Ya, dia mengatakan bahwa hewan ternak itu milik saya, maka saya yang berkepentingan untuk mendapatkan dan menyelamatkannya. Adapun Ka'bah itu milik Tuhannya, maka Tuhannya lah yang akan melindunginya, maka Tuhannya lah yang akan menyelamatkannya. Ya, maka dia terkenal ungkapan inna lihadzal bait rabbun yahmihi. Ya, jadi Baitullah ini ada Tuhan yang akan melindunginya. Ya, dan kemudian sebagaimana kita ketahui, Abraha melanjutkan rencananya, namun di suatu tempat, di satu titik, gajah yang mereka tumpang itu nggak mau bergerak ke depan. Ya, jadi disuruh maju ke depan nggak mau. Tapi kalau disuruh balik ke belakang ke negeri Yaman, mereka jalan. Begitu lagi, udah jalan ke belakang, maju lagi ke depan. Kalau udah titik tertentu tidak mau, di perbatasan menuju Mekah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung-burung yang sangat besar jumlahnya, yang kemudian membawa 3 batu masing-masing, satu di paruhnya, yang 2 di kakinya. Lalu burung-burung itu menimpakan batu-batu tersebut kepada pasukan Abraha. Ya, langsung ditimpakan di kepalanya, ya, menembus tubuhnya sampai bawah kakinya. Ya, tentu saja itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akhirnya pasukan-pasukan itu ada yang mati di situ, ada yang pulang kabur ke Yaman. Abraha sendiri masih sempat pulang ke Yaman. Ya, tapi sakit kemudian mati. Nah, itu adalah peristiwa yang nyata terjadi, ya, dan dikenal di tengah masyarakat Arab ketika itu, ya, maka kemudian dikenal sebagai tahun gajah, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an dalam satu surat khusus yang berbicara, yang mengisahkan tentang peristiwa tersebut. Dan di tahun itu pula lah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini memang surat full tentang kisah. Ya, jadi nggak ada pesan secara khusus. Kalau surat-surat yang kita bahas kemarin kan ada pesan-pesan dengan kalimat yang khusus. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, fa amma man khaffat fa amma man thaqulat mawazinuhu, kelihatan pesan-pesannya. Kalau ini cuma kisah saja. Ya. Namun tentu saja setiap kisah yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, ya, pasti di dalamnya terdapat pelajaran. Nah, kita yang menggalinya, kita yang memahaminya. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, kata Allah dalam Al-Qur'an, sungguh dalam kisah-kisah mereka, dan Al-Qur'an itu sebagiannya adalah kisah. Ya, dan kita baca kisah itu bukan hanya sekedar untuk menyenangkan hati kita atau senang dengan kisah, tidak. Kisah dalam Al-Qur'an yang diharapkan adalah kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah di dalamnya. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah pasukan bergajah ini dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat, bukankah kamu tahu apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap pasukan bergajah, terhadap para pemilik gajah, ya, yaitu Abraha dan pasukannya. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Bukankah dia telah menjadikan, yaj'al ay ja'ala, yaj'al itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu biasanya untuk menunjukkan yang sedang atau akan
terjadi, tapi yang Allah maksudkan di sini adalah yang sudah terjadi. Makanya juga para ulama tafsir mengartikan bukan alam yaj'al, bukan sekedar yaj'al, tapi ja'ala, telah menjadikan. Bukankah dia telah menjadikan kaidahum, rencana mereka, pasukan bergajah tadi, ai fi hadmil Ka'bah, rencana mereka, kejahatan mereka untuk merobohkan Ka'bah, fi tadlil. Ya, fi tadlil artinya khosara wa halak. Ya, yang mereka maksudkan adalah ingin merobohkan Ka'bah, yang terjadi adalah justru kebinasaan mereka, kerugian mereka, kesengsaraan mereka. Begitu ya. Jadi bertolak belakang dari rencana yang ingin mereka lakukan. Ya, rencana kejahatan untuk ya merobohkan Ka'bah, untuk melakukan kezaliman, kemunkaran, ya, mereka pikir mereka akan menang, mereka akan sukses, namun yang terjadi justru adalah kerugian, justru adalah kebinasaan buat mereka. Kemudian Allah katakan wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Kemudian Allah utus. Bagaimana kejadian yang membuat mereka akhirnya binasa dan hancur? Allah utus kepada mereka, di atas mereka tayron ababil, burung, ya, burung ababil. Orang kita bilangnya burung ababil. Ya, sebenarnya ababil ini bukan nama burung ya Bu. Dalam kitab-kitab tafsir, istilah ababil itu bukan nama burung. Ya, tapi memang orang kita memang enak aja tinggal namainnya, oh burungnya burung ababil. Begitu ya. Ababil itu dalam bahasa Arab artinya ada beberapa arti menurut para ulama. Kalau dalam kitab tafsir Jalalain, ababil maksudnya jamaat. Jadi burung itu datangnya bergelombang-gelombang. Ini satu kelompok datang banyak, lagi nanti datang lagi kelompok lain lagi, datang lagi kelompok lain lagi. Itu namanya istilahnya ababil. Begitu ya. Jadi Allah utus atau Allah kirim bagi mereka burung yang datang bergelombang-gelombang, begitu kalau mau kita artikan. Ya, tapi kalau orang kita memang enaknya gampangnya aja. Allah kirim burung ababil, gitu ya. Itu samalah seperti pohon yang dilarang dimakan di surga terhadap siapa? Nabi Adam. Pohon apa namanya itu? Buah khuldi. Ya. Bukan buah khuldi maksudnya, ya. Tapi dalam Al-Quran namanya syajaratul khuldi. Syajaratul khuldi, ya, pohon khuldi. Apa khuldi artinya? Pohon keabadian. Maksudnya itu pohon, ya, yang dilarang dimakan oleh Nabi Adam di surga dan Hawa. Itu sesuai dengan bisikan dan godaan iblis yang mengatakan, kenapa kamu dilarang makan pohon ini? Karena kalau kamu makan pohon ini, kamu akan abadi di surga, gitu. Kamu akan abadi di surga, nggak keluar-keluar. Akhirnya tergoda oleh bisikan iblis, lalu dimakan. Ya, ya, itu namanya disebut syajaratul khuldi. Tapi memang bukan buah khuldi sebagaimana yang sering kita sebut. Meskipun juga yang nggak salah-salah amat lah ya, daripada repot nyari nama, dibilang aja buah khuldi, gitu ya. Samalah dengan burung ababil. Ya, nggak salah-salah amat sih, cuma kalau kita belajar kitab tafsir tidak ada para ulama yang menyebut bahwa nama burungnya adalah ababil. Tapi yang dimaksud ababil itu sifat ya burungnya, yaitu burung yang datang bergelombang-gelombang dengan jumlah yang sangat banyak, ya. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahalli, jamaat kilala wahidalahu ka'asatir, tidak ada bentuk mufradnya. Jadi ababil artinya adalah jamaah berkelompok-kelompok, begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala utus pada mereka burung ababil. Ya, dari mana itu burung datang wallahu a'lam. Begitu ya. Tentu saja itu semua tak lain merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ya, tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim
bihijaratim min sijil. Apa yang dilakukan oleh burung-burung tadi? Tarmihim. Ya, tarmihim, lalu mereka, ya, burung-burung tadi melempari mereka, pasukan-pasukan tersebut, bihijarah, dengan batu, min sijil, batu dari sijil. Ya, kita juga biasa mengartikan sijil dari neraka. Sijil dari neraka. Sijil itu maksudnya dari tin matbuh, batu yang sudah, ya kalau bahasa kita itu tanah liat yang sudah di apa? Yang sudah dibakar. Ya, jadi tanah yang sudah keras. Ya, sijil itu demikian maknanya. Tarmihim bihijaratin min sijil, maka mereka ditimpakan tuh oleh batu, ya, atau yang dimaksud di sana tanah yang sudah dikeraskan, dibakar untuk ditimpakan kepada pasukan tersebut. Ya, pasukan tersebut. Apa yang kemudian terjadi? Kata Allah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, maka Allah jadikan mereka, pasukan bergajah tadi, yang gagah, yang kuat, yang perkasa, ya, yang tidak kebayang bagaimana melawan mereka. Bahkan ada yang sudah berusaha untuk melawan dan mencegah mereka, kalah semua. Tidak ada yang berhasil. Sudah ada beberapa pasukan dari negeri Arab yang mencegah mereka, tapi nggak ada yang berhasil. Karena memang pasukan ini pasukan yang sangat besar, yang sangat kuat, ya, yang sudah melalui berbagai macam perang dan mengalahkan pasukan-pasukan yang besar. Tapi ketika Allah kehendaki, Allah kirim, ya, burung yang sedemikian banyak, ditimpakan pada mereka batu-batu kecil yang terbuat dari tanah yang telah dibakar tadi, ya, maka Allah katakan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka ka'asfim ma'kul, seperti asfim ma'kul. Apa asfim ma'kul itu? Kawarokin wazar'in, ya, akalat huddawab, ya, wadasathu wa afnatu ahlakahumullahu ta'ala. Ya, jadi seperti, ya, kawaroki zar'in, ya, seperti dedaunan, ya, pada tumbuhan yang dimakan oleh hewan ternak lalu hancur, kemudian yang jatuh diinjak-injak, begitu ya. Pokoknya gambaran tentang kehancuran mereka setelah ditimpakan oleh batu tersebut, sehingga mereka hancur, mereka binasa dan seterusnya, ya. Di sini digambarkan oleh penyusun atau pengarang kitab tafsir Jalalain, kullu wahidin bihajarihi al-maktub alai ismuhu. Ya, jadi batu yang dibawa itu, ya, ini penjelasannya. Batu yang dibawa itu sudah ada tulisan masing-masing akan menimpa siapa dan siapa. Ya. Jadi batu tersebut, wah ini untuk si fulan, si fulan, si fulan. Itu masing-masing burung akan menimpakan orang tersebut. Ya. Bentuknya seperti apa? Wa huwa akbaru minal adasah. Ya, dia bentuknya lebih besar dari adasah. Dari adas, tahu nggak adas, Bu? Pernah makan adas nggak? Ya, ya, lebih besar dari itu sedikit. Wa asgharu minal himsah, ya, dan lebih kecil dari humus. Humus pernah nggak? Belum ya? Ya, main-main ke Arab kalau begitu. Ya, humus ya kayak kacang lah ya, agak bulat sedikit, tapi kalau ini bentuknya lebih kecil. Jadi ya seukuran kacang, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian yakhrik al-baydah war-rajulu wal-fil wa yasilu war-rijl, ya, wal-fil wa yasilu ilal ardi wa kana hadza amu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Jadi batu ini dapat membakar, ya, siapa saja orangnya, kemudian gajahnya, dan juga sampai ke bawah, ya. Jadi ketika mengenai tubuh seseorang sampai ke bawah, ke bumi. Wa kana hadza, kata pengarang tafsir Jalalain, wa kana hadza amu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi demikian Ibu sekalian, tafsir Jalalain atau tafsir dari surat Al-Fil yang memang sebagaimana kita katakan dari awal sampai akhir berisi tentang kisah khususnya peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Baik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tentu saja yang paling tampak, paling jelas, peristiwa ini menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan Baitullah, ya, Ka'bah, yang memang merupakan tempat yang Allah muliakan, Allah sucikan, dan Ka'bah sebagaimana kita ketahui merupakan bangunan pertama di muka bumi. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Bangunan yang pertama dibangun di muka bumi bagi manusia apa? Adalah bangunan yang dibangun di Mekah, yaitu Ka'bah yang diberkahi. Ya, maka Ka'bah ini bangunan pertama di muka bumi. Bangunan kedua apa, Bu? Bangunan kedua apa? Dalam sebuah hadis sebutkan setelah Ka'bah dibangun 40 tahun kemudian dibangun apa? Masjidil Aqsa. Ya, jadi itu juga termasuk kemuliaan Masjidil Aqsa. Ya. Kapan dibangun Ka'bah? Pada masa siapa? Ya. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bukan membangun awal, tapi sebenarnya memugar lagi, membangun kembali. Jadi Ka'bah sudah dibangun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Jadi dibangun oleh para malaikat dan sudah dibangun. Cuma seiring dengan masa, waktu, zaman, ya, terjadi gempa, kemudian juga terjadi banjir yang melanda Jazirah Arab pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Hancur itu Ka'bah, rata dengan tanah. Maka ketika diutus Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah tersebut di titik, di tempat yang telah Allah tunjukkan. Maka dibangunlah kemudian Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu memang merupakan bangunan yang sangat mulia dari dulu hingga sekarang. Ya, dan kemuliaannya tidak berkurang sampai sekarang. Setiap umat, ya, kaum muslimin khususnya, itu diberikan kecondongan hati untuk dapat berziarah ke Baitullah. Ya, yang sudah berziarah saja masih tetap pengen balik lagi. Ya, apalagi yang belum. Sudah pernah ke sana, Bu? Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, semoga Allah berikan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan untuk dapat berziarah ke Baitullah. Ya, sebab sering dikatakan soal berziarah ke Baitullah tidak selalu terkait dengan kemampuan, tapi yang paling penting adalah kemauan. Ya, soal cara dan jalan, ya, itu bisa bermacam-macam. Ya, makanya kalau di Indonesia tuh ada istilah apa? Hajinya macam-macam. Ada haji abidin, ada haji apa lagi? Ya, banyaklah pokoknya ya. Ya, maka pernah saya ceritakan, ya, ada seorang tua di pedalaman Afrika di sebuah desa. Ya, di sebuah desa. Orang Muslim, tentu saja sangat besar keinginannya untuk menuju Baitullah. Ya. Namun ya tentu dengan kefakirannya serasa itu sesuatu yang jauh. Sampai suatu saat ada peneliti yang datang ke desanya. Rupanya peneliti ini pakai itu sekarang, drone, tahu nggak drone? Ya, pesawat ya yang kecil yang bisa terbang sendiri pakai remote. Ya, jadi peneliti itu datang ke desanya pakai drone itu, dan tiba-tiba drone itu turun di depan orang tua tadi. Ya, maka dia pegang-pegang ini drone nih. Apa ini barang? Tapi dia sangat takjub bahwa dia bisa terbang. Lalu dia pegang, dia angkat, kemudian dia bilang, seandainya benda ini bisa mengantarkan saya ke Baitullah, ya, menuju Ka'bah. Jadi saking kuatnya kerinduan menuju jadi apapun yang kira-kira bisa dilakukan, dia lakukan. Jadi ketika dia ngomong begitu, dipoto oleh peneliti tadi, dan juga ucapannya itu ditulis lagi, diberi caption dan segala macam. Ya, mungkin diupload di akunnya, entah di Instagram atau di mana, dan kemudian jadi berita viral. Rupanya berita viral itu sampai kepada keluarga kerajaan di Saudi. Ya, sangat
terenyuh dan sangat terharu, maka dicari orang tua tersebut, lalu diberikan kesempatan diundang untuk pergi haji pada waktunya. Ya, jadi kalau sudah datang saja waktunya. Ya. Maka boleh juga tuh Bu, kalau ada layang-layang jatuh, ya Abu ambil, terus anak suruh foto, ya, paling enggak ya. Ya. Ada juga cerita Ustadz siapa itu ya, ada ibu-ibu ketabrak, ya, pergi haji gara-gara ketabrak, karena ketabrak yang nabrak kesian, pas tahu belum pergi haji, udahlah sebagai balasannya saya pergi hajikan, atau umroh atau haji, begitu ya. Ya, tapi jangan sampai kita coba-coba menabrakkan diri. Ya. Ya. Baik, intinya adalah insya Allah kalau Allah berikan jalan, Allah kasih jalan. Setidaknya niat dan keinginan kita, ya, insya Allah akan dicatat sebagai amal soleh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang sudah ingin melakukan satu kebaikan amal soleh namun tidak dapat terlaksana, Allah akan catat baginya amal soleh yang sempurna, pahala amal soleh yang sempurna. Jadi surat ini secara umum, ya, pelajarannya menggambarkan keagungan, kemuliaan Baitullah, ya, dan ini juga bagi kita setiap muslim tentu saja memuliakan apa yang Allah muliakan, mengagungkan apa yang Allah agungkan, sebab dia juga termasuk syiar Allah, ya. Allah katakan man yu'azzim sya'airallah, ya, siapa yang mengagungkan syiar Allah maka itu pertanda ketakwaan di dalam hati. Maka kita agungkan, kita besarkan, kita muliakan apa yang diagungkan oleh Allah, apa yang dibesarkan oleh Allah, dan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa, ya, segala upaya dan tindakan, ya, untuk memadamkan cahaya Allah, untuk, ya, menutup dan menghentikan, ya, nilai dan ajaran Allah, itu pada akhirnya akan menemui kegagalan. Pada akhirnya akan, ya, berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tertandingi. Begitu, ya. Walaupun dia merasa kuat, dia merasa hebat, ya, namun bagi Allah sangat mudah untuk menghentikan sebuah tindakan dan upayanya. Ya, sebuah tindakan dan upayanya. Ya, bahkan dalam kisah Ashabul Fil ini Allah cukup mengirim sekawanan burung yang menghentikan dan membinasakan mereka. Ya, jadi sangat tidak ada kesulitan bagi Allah untuk, ya, menghentikan setiap upaya dan tindakan yang ingin, ya, memadamkan, yang ingin merobohkan, ya, nilai-nilai dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu selalu terjadi setiap masa, dari dulu hingga sekarang. Namun yang terjadi adalah Islam akan terus berkembang, akan terus mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan itu selalu terjadi, ya, sejak masa para nabi, sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang, ya. Maka ini yang Allah gambarkan juga dalam Al-Quran, ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, mereka selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, tapi yang terjadi apa? Allah malah sempurnakan cahaya itu, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ya, kalau kita lihat sekarang betapa upaya untuk, ya, memadamkan, melemahkan, memojokkan Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Ya, dipojokkan, dituduh, difitnah dan seterusnya. Ya, tapi yang terjadi adalah Islam tetap berjalan, bahkan tidak sedikit kemudian orang-orang yang tertarik dengan ajaran Islam. Bahkan di negeri-negeri
ya yang non muslim sendiri. Ya, banyak di negeri non muslim, ya mereka meninggalkan keyakinannya dan tertarik dengan Islam. Salah satu gambarannya apa? Masjid-masjid di negeri-negeri tersebut umumnya adalah bekas dari tempat ibadah mereka. Ya, bekas dari tempat ibadah mereka. Kosong, tidak ada yang merawat, tidak ada yang datang. Ya, akhirnya dibeli oleh kaum muslimin. Ya, dibeli oleh kaum muslimin sehingga pertumbuhan masjid terus bertambah. Ya, saya masih pernah mendatangi, ya alhamdulillah saya pernah ada tugas dakwah di Sydney di Australia. Itu teman-teman atau kaum muslimin di sana beli masjid dari gereja. Masih ada salibnya. Ya, karena pengen dipakai saja tuh masjid. Ya, di luar tuh masih ada salibnya. Karena katanya untuk menurunkan salib itu butuh izin yang cukup lama. Tapi masjid itu sudah dibeli. Udah ada dipakai, kita masih sholat, ya. Kita sholat di dalam. Ya, saking gambaran bagaimana perkembangan umat Islam bahkan di negeri-negeri non muslim atau di negeri minoritas muslim, ya. Orang semakin banyak mengerti dan tertarik dengan ajaran Islam walaupun sedemikian rupa usaha untuk ya menghalaunya, untuk memadamkan. Karena itu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkaranya bukan hanya di situ. Perkaranya adalah apakah kita istiqomah atau tidak. Itu yang paling penting. Yang paling penting bagi kita adalah walaupun berbagai macam usaha untuk melemahkan, berbagai macam usaha untuk ya memadamkan, memojokkan Islam dan kaum muslimin, yang paling penting kita istiqomah. Kita jaga keimanan kita jaga ketakwaan kita. Insya Allah pertolongan Allah, pembelaan Allah akan datang pada waktunya, ya, akan datang pada masanya. Ya, jadi jangan kita terlalu terpukau, wah luar biasa orang-orang di luar Islam, kita apa daya, kita nggak berdaya. Ya, bukan itu yang paling penting. Ya, kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, ya itu tidak ada apa-apanya ketika Allah sudah berkehendak. Ya, ya negeri termasuk negeri ini, ya negeri ini. Indonesia ini, ya kalau dilihat dulu pada awal-awalnya, ya mungkin orang nggak ada yang terbayang kalau negeri ini menjadi negeri mayoritas muslim. Ketika itu kekuatan yang ada luar biasa, Majapahit dengan segala kekuatan dan seterusnya. Ya, tapi ketika Allah berkehendak, ya sedikit demi sedikit, ya maka ya tentu saja buah dari perjuangan, buah dari dakwah para ulama. Ya, Allah rubah sebuah negeri yang dahulunya jauh dari Islam, ya menjadi negeri muslim. Ya. Nah itu yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Ashabul Fil ini. Ya. Raja Abraha ketika itu sedang kuat-kuatnya, pasukannya tidak tertandingi. Ya, tapi ketika Allah berkehendak, ya, Allah ingin melindungi ajarannya, syiarnya, agamanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan dan pembelaannya. Ya, kemudian pelajaran yang ketiga, ya. Ya, ini yang juga sering disebut-sebut ya bahwa para ulama menyebut peristiwa Ashabul Fil ini merupakan irhasat, merupakan tanda-tanda, salah satu dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia besar, bukan hanya besar ketika dia sudah menjadi tokoh, sudah menjadi terkenal dan seterusnya, tapi manusia yang sejak awal memang sudah Allah kehendaki. Dan begitu umumnya para nabi. Para nabi umumnya, semuanya bukan umumnya, semuanya memang manusia yang sudah dipilih oleh Allah, yang sejak kecil bahkan sejak belum lahir sudah Allah persiapkan segala sesuatunya untuk ya menyambut kebesaran dan kemuliaannya. Ya, kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, yang sejak lahir memang sudah Allah lindungi, yang seharusnya sesuai ketentuan dan peraturan negara saat itu, setiap bayi laki-laki yang lahir diapakan? Dibunuh. Ya, tapi Allah berikan inspirasi kepada ibu Nabi Musa untuk apa? Untuk melarukannya ke sungai Nil. Lalu pas dia nyangkut di ya katakanlah tempat pemandian kerajaan, diambil oleh istri Firaun, istri penguasanya langsung yang memutuskan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ya, seharusnya dibunuh tapi tidak. Ya, begitulah kehendak Allah ketika sudah menjaga hambanya,
yang ingin dijadikan manusia mulia, seorang nabi, seorang rasul. Nah, Rasulullah SAW lahir di saat terjadi peristiwa yang sangat besar, penyerangan terhadap Ka'bah, namun Allah berikan keselamatan dan tampakkan ya keagungan dan peristiwa yang sangat menakjubkan. Di tahun itulah Rasulullah lahir. Para ulama ada yang mengatakan ya itu seperti isyarat ya bahwa ketika Rasul lahir dia akan mendatangkan kejayaan dan kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin, serta menghancurkan kekuatan-kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan yang selama ini membawa kekufuran, kemungkaran dan kemaksiatan. Ya, ketika itu negeri Arab belum ada apa-apanya, tidak diperhitungkan sama sekali. Kota Mekah yang ada hanyalah Ka'bah. Selebihnya tidak ada kerajaan, kekuasaan yang diperhitungkan, yang ditakutkan, tidak ada. Saat itu sumber kekuatan adalah Romawi dan Persia. Tapi dari situlah kemudian Rasulullah lahir dan kemudian Allah jaga ya sampai kemudian Allah turunkan wahyu. Jadi yang namanya nabi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dia bukan pilihan. Ya, beda kalau kita jadi orang soleh. Kita jadi orang soleh itu pilihan. Kita berusaha untuk jadi orang soleh. Tapi kalau jadi nabi, memang ketetapan Allah. Ketetapan Allah sudah sejak awal dijaga, dilindungi, baik secara fisik juga secara moral. Bahkan Rasulullah walaupun di masyarakat jahiliyah dia tidak minum khamar, dia tidak ikut nyembah berhala, tidak. Jadi sudah terjaga fisiknya dan juga sifat dan akhlaknya sudah dijaga. Ya, makanya dulu ada seorang ya dibilang ustadz begitu ya. Lalu dia bilang apa? Bahwa Nabi itu ketika kecil sama seperti anak-anak kampung, belekan, ya, apa ingusan, gambaran-gambaran yang tidak layak disampaikan kepada Rasulullah. Bahkan seperti anak kampung yang mencuri apa? Buah atau pohon buah-buahan milik tetangga. Ya. Perasaan saya waktu anak kampung juga nggak sampai kayak gitu, apalagi Rasulullah. Ya, itu ucapan-ucapan yang sangat tidak beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu udah dijaga sejak lahir. Ya, fisiknya dan sifat-sifat mulianya yang kemudian membuat dia pantas untuk menjadi sesosok manusia dengan kedudukan yang mulia sebagai seorang nabi dan rasul. Baik, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit pelajaran dalam surat ini ya. Mudah-mudahan dari sini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Sampai di sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dengan Ustaz menerangkan tentang tentara Abraham dengan gunung ababilnya, ini saya jadi teringat yang kini sedang berlangsung di Palestina. Ustaz, kenapa Allah tidak mengirimkan kembali gunung ababilnya itu untuk Israel, untuk membunuh Israel? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tandanya semangatnya membara ini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah apa namanya betapa walaupun ya betapa pedihnya kita melihat, betapa sedihnya kita melihat nasib yang dialami oleh warga Gaza secara khusus atau bangsa Palestina secara umum ya atas penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh penjajahan Zionis Israel. Ya betul, ya, kita lihat sedih dan pedih begitu ya. Dan bisa jadi kita berpikir kenapa enggak segera Allah turunkan azabnya kepada mereka. Ya tentu saja kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap meyakini bahwa akan ada saatnya ya, Yahudi Zionis ya, itu akan dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Kalaupun sekarang belum, ya kita bisa melihat dari beberapa aspek. Bisa jadi umat Islam ya masih belum kembali kepada nilai dan ajaran yang sesungguhnya ya, sehingga ini membutuhkan waktu misalnya untuk terus menghidupkan semangat perjuangan, semangat jihad membela ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi juga itu sebagai penambah kemuliaan atas mereka-mereka yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Kita mungkin melihatnya sedih dan pedih, tapi sangat mungkin sekali mereka yang terbunuh
dengan membawa iman dan Islamnya justru sedang mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kisah dalam surat Yasin, ada seorang yang berdakwah semangat, siapa namanya, Habib An-Najjar, dan akhirnya dia terbunuh. Ya mungkin orang-orang akan melihat dia sedih, ya, dia terbunuh, tapi Allah Subhanahu wa taala kisahkan bahwa setelah dia terbunuh lalu Allah angkat derajatnya, ya, maka dia mengatakan apa? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa yahdin, ya. Sungguh, ya, atau seandainya kaumku mengetahui, ya, apa yang aku dapatkan, aku mendapatkan ampunan dari Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang di dunia menganggapnya dia sedih, kasihan, tapi dia yang sudah mendapatkan balasan dari Allah atas kedudukannya yang mulia justru mengharapkan seandainya orang-orang yang masih hidup mengetahui apa yang aku dapatkan. Jadi kita tetap husnuzon bahwa hal itu mendatangkan kebaikan bagi penduduk Gaza dengan kesabarannya, dengan istiqomah dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hal lain yang juga bisa kita lihat, ya, bahwa perkara ini, ya, dapat menjadi sebab terbukanya, ya, mata hati manusia. Bahkan bukan hanya orang-orang Islam. Sekarang isu Palestina itu bukan hanya, ya, dipahami oleh orang Islam, sebab dahulu isu Palestina itu seringkali hanya dipahami oleh segelintir orang. Ya, bahkan orang Islam pun banyak yang nggak peduli. Bahkan sudah banyak yang sudah berusaha ingin apa? Ingin membuka hubungan, termasuk negara-negara Arab sudah ada ingin membuka hubungan, dan ada yang sudah membuka hubungan diplomatik. Ya, seakan-akan teman biasa, padahal dia adalah negara penjajah. Tapi dengan peristiwa-peristiwa ini banyak orang yang sadar, oh ternyata memang selama ini Zionis itu adalah penjajah. Ya, bahwa peristiwa yang terjadi di Palestina itu bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar urusan perbatasan, konflik, tidak. Yang terjadi di Palestina adalah penjajah dengan yang terjajah. Yang terjajah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya, maka mereka melakukan segala cara termasuk pengeboman, penyerangan. Itu bukan tindakan namanya terorisme. Bukan, itu adalah ingin mengambil hak mereka, sama persis seperti perjuangan para pahlawan kita di masa-masa kemerdekaan. Tiba-tiba mereka menyerang markas Belanda di malam hari ketika mereka orang pada tidur, diserang dan seterusnya. Itu bukan tindakan kejahatan dan terorisme, itu adalah perjuangan yang hak. Nah, perkara seperti ini, ya, sekarang ini banyak orang yang menyadari, dan itu tentu saja buah dari sisi positif, ya, apa yang terjadi di Palestina. Maka, ya, tentu saja kita mengatakan bahwa kita husnuzon atas apa yang terjadi di Palestina adalah mengandung kebaikan. Yang paling penting adalah kita mengambil posisi yang pas, yang tepat. Itu yang paling penting. Apa posisi yang pas? Posisi yang pas adalah berpihak dengan tegas dan jelas di pihak bangsa Palestina. Itu yang penting. Kemudian apa yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Ya, dengan doa-doa kita, ya, dengan sedekah kita, ya, dengan, ya, memberikan opini yang bagus, ya, di medsos kita yang kita punya, kita kasih berita-berita tentang Palestina. Cuma usahakan cari berita yang benar, ya. Jangan berita-berita hoax yang kadang-kadang justru jadi kurang kondusif. Ya, cari berita yang benar, yang valid, yang referensi dan sumbernya kuat, bagus, silahkan diambil. Ya, dan disebarkan, di-share agar orang semakin banyak tahu. Yang paling penting itu, ya, perkara sampai sekarang belum terlihat hasil yang maksimal, ya, tidak masalah, sebab perjuangan itu bukan masalah kita menang atau kalah, tapi pada masalah kita berada di pihak mana dan sikap apa yang kita ambil. Itu yang paling penting. Sebab kalau soal menang kalah, ya, tidak selalu perjuangan itu dalam taraf dan waktu tertentu menang. Ya, para pahlawan kita, katakanlah Imam Bonjol atau Diponegoro, sedemikian rupa perjuangannya akhirnya tertangkap dan dipenjara, dan kemudian perjuangannya
terhenti. Tapi tidak dikatakan kalah karena dia berjuang. Para nabi, tidak semuanya nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, jadi raja, jadi penguasa. Ada yang terbunuh, ada yang terusir. Tapi yang paling penting posisinya jelas berada di jalan Allah. Di jalan Allah. Itu yang paling penting bagi kita. Yang paling penting bagi kita terus sabar, mendoakan, mengharapkan insya Allah akan ada titik tertentu di mana Allah akan berikan kemenangan. Sebenarnya sekarang pun sudah banyak ya berita-berita kemenangan dalam taraf tertentu. Artinya sebuah negara adidaya didukung oleh negara besar menghajar sebuah kota kecil. Gaza itu mungkin lebih luas sedikit dari Depok. Jadi jangan digambarkan Gaza itu seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, tidak. Ya, itu Gaza. Ya, sangat sedikit, tapi sedemikian rupa pasukan masih bertahan dan bisa memberikan balasan dan perlawanan berarti sehingga banyak tentara Zionis yang mati, begitu ya. Baik, tinggal kita sabarkan saja kita, ya, dan kita terus doakan dan kita yakin bahwa akan ada saatnya Allah akan memberikan pertolongan. Wallahu a'lam. Terkait dengan Palestina juga, jadi sekarang banyak yang menyatakan bahwa boleh julid bisa dibilang. Ya, Pak. Nah, yeah. Dan media sosial, bagi media sosial banyak yang sudah mengaplikasikan itu. Gitu. Tapi saya jadi berpikir, sebatas apa boleh bersulitnya gitu, Ustaz? Karena yang saya pahami bahwa kita juga punya batasan dalam berisan harusnya kita diberi Allah. Baik, dalam Al-Quran Allah mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul, ya, illa man zulim. Surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus-menerus, secara terus terang, kecuali orang yang dizalimi. Kecuali orang yang dizalimi. Ya. Wallahu alam. Apa yang sekarang lagi rame julid fisabilillah. Tahu nggak bu julid fisabilillah? Jadi ada gerakan sekarang ya yang digerakkan oleh teman-teman aktivis ya sebagai bentuk pembelaan kita terhadap bangsa Palestina, maka menyerbu akun-akun tertentu milik orang Zionis. Ingat ya, milik orang Zionis, tentara atau mereka yang betul-betul membela Zionis. Kan ada tuh biasa influencer yang membela Zionis terang-terangan, bikin ini dan seterusnya. Dan itu orang-orang Yahudi, tentara juga dan seterusnya. Nah, kemudian akun mereka dibuka atau diviralkan. Ini akunnya. Kalau sekarang kan yang namanya dunia maya, walaupun dari Depok bisa ya menyerang akun tersebut atau berkomunikasi dengan akun tersebut, lalu diperintahkan untuk menuju akun itu dan yang memberikan kata-kata yang keras, yang kasar, yang apa. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan mental mereka, bahwa mereka itu berhadapan bukan cuma dengan warga Palestina tapi dari seluruh Muslim. Ya, khususnya memang yang terkenal, ya ini juga mungkin dari satu sisi jelek ya bangsa Indonesia yang katanya suka julid begitu ya. Baik, julid itu kalau terhadap tetangga, teman memang nggak bagus, nggak boleh. Tapi julid kepada orang yang memang jelas-jelas zalimnya, jelas-jelas sadisnya dan biadabnya, insya Allah tidak masalah. Ya, insya Allah tidak masalah. Sebab itu memang harus dilawan. Ya, tapi ingat, jangan kepada sembarang orang. Khusus kepada mereka-mereka yang jelas-jelas mendukung dan pro terhadap pembantaian yang dilakukan oleh Zionis. Jadi tinggal dibahasakan aja dengan bahasa yang sesuai dengan kejahatan dan perbuatan mereka. Ya, itu disesuaikan. Pada masa Rasulullah juga begitu ada. Makanya dikaitkan dengan Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini sering Rasulullah minta, ya, dia ini bukan tipe laki-laki yang perkasa yang bisa perang, ya bahkan mukul orang aja nggak berani dia. Ya, jadi dia ada ditugaskan Rasulullah untuk menjaga camp khusus kaum muslimah pada perang Khandaq. Lalu datang orang Yahudi ngintip-ngintip, dia nggak bisa melakukan perbuatan apa-apa. Akhirnya yang mukul siapa? Yang mukul Sofia, ya Sofia binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah SAW, dipukul pakai balok, mati itu Yahudi. Ya.
Hasan bin Sabit kelebihannya apa? Kelebihannya dia punya kemampuan bahasa untuk menggelorakan semangat jihad atau juga untuk menyerang orang-orang musyrikin. Ya, makanya pasukan julid ini menisbatkan dirinya sebagai pasukan Hasan bin Sabit. Ya, kita nggak bisa banyak apa-apa, kita julidin aja mereka. Insya Allah tidak masalah pada batas-batas tertentu. Ya, tapi tidak melebar kepada yang lain. Ya, jangan julid kemana-mana, khusus kepada kaum Zionis Yahudi. Ya, wallahu a'lam. Dan itu kabarnya banyak sudah. Yang tutup akun, yang mohon-mohon tolong orang Indonesia jangan nyerang saya lagi gitu. Sebab orang Indonesia kan banyak orangnya. Ya, jadi memang terkenal juga orang Indonesia itu pintar keroyokan. Nah, itu bagus juga tuh. Ya, jadi saya ingat waktu di Saudi, ya, di Saudi orang Indonesia terkenal kecil-kecil. Ya, kalau orang India, Mesir itu besar-besar. Tapi kata teman-teman, mereka paling takut sama orang Indonesia kalau ribut. Kenapa takut? Sebab ributnya sama satu orang yang datang ratusan orang. Walaupun mereka badannya gede, nggak berani mereka. Jadi Indonesia itu terkenal keroyokannya. Jadi dikeroyok itu ribuan akun datang nyerang, ya banyak yang akhirnya HP-nya hang, ya rusak dan seterusnya, mentalnya jatuh, dan ya setidaknya itu menggambarkan bahwa kita peduli. Ya, kita bersikap, ya, bukan hanya peduli tapi bersikap. Ya, coba aja Bu kalau bisa. Ya, saya juga belum coba sih, nggak tahu nggak aktif untuk hal-hal kayak gitu. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Kalau misalnya kita julid ke pemerintah yang julid. Oh, ini nyenggol-nyenggol berarti ini. Ya. Wallahu a'lam, sebaiknya jangan kalau kayak gitu ya. Nanti jadi bermasalah ya. Jadi bermasalah ya, julid kepada pemerintah yang zalim atau apalah ya. Tidak dalam bentuk julid, cukup dengan bahasa-bahasa biasa, nasihat, kritik biasa, kritik yang wajar ya. Sebab kalau konteksnya misalnya pemerintah ada kebijakan yang nggak bagus, kalau kita julid begitu saja nanti akan menimbulkan suasana yang tidak bagus, tidak nyaman. Cukup fokus kepada hal yang sekiranya memang patut kita kritik. Itu aja dulu. Ya, oh ini ada kebijakan ini nggak bagus nih, harusnya begini dan seterusnya. Oh ini ada penyimpangan dalam pembangunan ini, tolong diperiksa, tolong diperhatikan. Ya, itu nggak apa-apa. Itu bagus saja. Tapi kalau langsung kita julidin pemerintah segala macam, ya itu akan menimbulkan keburukan yang bisa jadi lebih besar. Kalau ini masalah Zionis, masalah khusus ya. Masalah khusus karena memang tingkat kerusakan dan kebiadabannya sudah di luar batas ya. Itu bukan hanya kita yang merasakan. Bukan hanya orang Islam yang merasakan. Tapi termasuk bahkan orang Yahudi sendiri. Jadi di Amerika itu yang demo untuk menentang kebiadaban Zionis orang Yahudi. Jadi memang ini bukan cuma karena masalahnya Yahudi, bukan. Karena mereka menindas. Karena mereka menjajah. Itu yang masalah. Ya, jadi bukan cuma urusan Islam dan orang kafir, bukan. Karena pada hakikatnya orang Islam dengan orang kafir dan non-muslim berdamai. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Tapi urusannya adalah ini kezoliman yang tidak bisa diterima oleh manusia bahkan. Makanya ini bukan cuma urusan agama, ini urusan kemanusiaan. Ya, makanya memang di negara-negara lain yang demo bahkan yang sangat militan keras, banyak juga orang non-muslim. Mereka keras. Ya. Beberapa negara yang non-muslim sampai kepala pemerintahannya, anggota DPR-nya keras sekali mengecam kezaliman Yahudi. Ya, cuma memang di Indonesia aja yang agak unik. Ya. Yang rame cuma umumnya orang Islamnya saja. Ya. Non-muslimnya bahkan ada yang terang-terangan membela Zionis. Padahal kepentingan mereka apa? Ya, mereka nggak ada dipentingkan, nggak ada diuntungkan. Tapi seakan-akan ini urusan Muslim dan non-Muslim, tidak. Ya, ini urusan kejahatan yang memang korbannya umumnya kaum Muslimin, bangsa Palestina, begitu ya, penjajahan dan semacamnya. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi, sepertinya sudah
Baik, Bapak sekalian, mari kita sudahi pengajian kita. Kita baca khatmul Quran dulu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Kita mohon pada Allah kebaikan buat kita, keluarga kita, saudara dan sahabat kita, semoga diberikan keberkahan, istiqomah dan keteguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya. Ya, info terakhir memang setelah gencatan senjata beberapa hari terakhir, ya sudah mulai lagi peperangan, ya, dan langsung tentara Zionis menyasar tempat-tempat sipil yang memang banyak orangnya. Ya, terakhir sudah sekitar 700-an orang yang insya Allah syahid, ya. Dan memang kita terus gencarkan doa kita, perhatian kita dan kepedulian kita untuk mereka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna zurriyatan salihah. Allahumma rzuqna zurriyatan salihah ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma afrigh alaihim sabran wa thabbit aqdamahum. Allahumma afrigh alaihim sabran wa thabbit aqdamahum. Allahumma afrigh alaihim sabran wa thabbit aqdamahum. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma wahhid kalimatahum wa saddid ramyahum ya rabbal alamin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimil yahudal ghasibin ihzimil yahudal mu'tadin ihzimil yahudal ghasibin ya rabbal alamin. Allahumma zalzilil arda tahta aqdamihim. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa mazziqhum kulla mumazzaq ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.